Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai auditing BCM. Proses auditing dilaksanakan dengan melakukan review dengan audit internal maupun eksternal serta self-assessment. Fungsi audit adalah menjadi salah satu review yang tidak memihak terhadap standar dan kebijakan yang ditetapkan serta bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam melakukan perbaikan. BCM mungkin memerlukan pendekatan audit yang berbeda karena standar terus berkembang. Auditing ini dirancang untuk memastikan bahwa proses tersebut telah diikuti dengan benar. Tidak berarti bahwa solusi yang diadopsi pasti benar. Audit harus dilakukan terhadap kebijakan BCM dan standar yang sesuai. Tujuan dari audit BCM adalah untuk memeriksa kompetensi dan kemampuan BCM pada organisasi serta memverifikasi apakah BCM telah sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan dan memberikan laporan opini audit yang terstruktur. Selain itu, fungsi BCM itu sendiri secara periodik harus mempunyai proses yang pasti. Hasil akhir yang diperoleh dari proses audit adalah laporan opini audit BCM yang independen dan remedial action plan. Hasil yang diperoleh dari proses self-assessment adalah perbaikan manajemen, dan kebijakan frekuensi audit. Kebijakan frekuensi audit tersebut harus didokumentasikan. Indikator-indikator BCM untuk auditing BCM diantaranya proses audit secara independen dan periodik, meninjau kompetensi dan kapabilitas BCM organisasi atas nama senior manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitasnya. Organisasi memiliki prosedur yang tepat untuk merespon kekurangan BCM yang teridentifikasi dalam proses audit. Beberapa tindakan kunci pada saat melakukan audit BCM diantaranya melakukan wawancara dengan manajemen perusahaan dan stakeholder lainnya untuk menentukan keterlibatan mereka dalam upaya perencanaan bisnis kontinuitas. Meninjau dokumen BCM untuk menentukan kelengkapan, akurasi, dan ketepatan waktu. Meninjau dokumen pendukung BCM seperti prosedur manual, pedoman, dan materi pelatihan. Menganalisis kesimpulan laporan audit dan rekomendasi. Mengevaluasi efektivitas BCP dan DRP secara terencana dengan meninjau hasil pengujian atau hasil bencana yang sebenarnya di mana BCP atau DRP digunakan. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk mengetahui efektivitas BCP dan DRC diantaranya, apakah itu bekerja, apa yang berhasil dan mengapa, apa yang tidak bekerja dan mengapa, dan apakah proses tersebut diperbaiki. Beberapa pertanyaan yang diajukan ketika melakukan audit BCM diantaranya, apakah skenario up to date, apakah semua sistem kritikal dan fungsi bisnis masuk ke dalam rencana skenario, apakah rencana skenario didokumentasikan, apakah tanggung jawab telah ditetapkan, apakah rencana skenario berdasarkan dari risk assessment, apakah rencana diuji dan direvisi berdasarkan hasil uji rencana, di mana rencana disimpan dan disimpan di tempat yang aman, apakah langkah tindakan rencana berkoordinasi dengan layanan darurat lokal, apakah lokasi alternatif data center diketahui oleh semua orang, apakah lokasi backup data diketahui oleh semua orang, dan apakah organisasi memiliki staf yang memadai untuk melaksanakan rencana. Berikut adalah contoh studi kasus implementasi auditing BCM. Inuit Steamship berdiri pada tahun 1904 dan mengoperasikan 23 kapal untuk mengangkut biji-bijian, kayu, semen, produk baja, dan barang curah lainnya dari dan ke Asia Tenggara. Inuit Steamship mereview sistem perekrutan karyawan mereka dan membangun perumahan perusahaan yang dipergunakan sebagai kantor cadangan yang dekat dengan kantor pusat dan sistem kontaknya. Sehingga, meskipun dengan jumlah karyawan yang terbatas, operasional yang lancar harus terjamin. BCM kemudian dioperasikan mulai tanggal 1 Agustus tahun 2008. Selama 4 bulan pertama, dilakukan audit 2 kali dan kemudian sertifikasi diberikan pada bulan Desember tahun 2008. Selama mengimplementasikan BCM, Inuit Steamship beroperasi dengan lebih baik dan dapat mengelola proses bisnis utama dengan efisien. Inuit Steamship meyakini bahwa bisnis mereka handal dan lebih efisien.